Haleluya. Shalom saudaraku, selamat bertemu, selamat beribadah bersama-sama, dan lebih istimewa lagi dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, saya percaya walaupun kita bertemu dalam keadaan maya ataupun dalam bentuk persembahan video ataupun secara atas talian ini, tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan sama dimanapun kita berada, manapun kita, lokasi kita, dan malah bila saja kita bersama-sama dan mendengar firman Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tetap sama, luar biasa. Saudaraku, saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Malah saya katakan merenungkan ataupun fokus kepada pribadi Kristus Yesus. Itu merupakan firman Tuhan yang menjadi manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, mari saya ajak saudaraku kita masuk di dalam doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita mengharapkan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan, dan lebih tepat lagi sesuai dengan pekerjaan tangan Tuhan sendiri dan penglibatan Tuhan. Dan jika Tuhan yang bekerja, kita akan mengalami mukjizat, malah perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan yang kita akan pada hari ini, kita bukan hanya diberkati, tapi kita boleh menjadi sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan yang sangat indah ini untuk dapat belajar dan mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, walaupun singkat dan walaupun dalam keadaan situasi atas talian, tapi kami percaya Bapa di surga, berkat-Mu mengalir dari surga buat kami. Malah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, di dalam kami, yang menjadi pengajar baik kami, mendidik kami, membawa kami bukannya memahami, tapi menikmati, malah mengalami kebenaran firman Tuhan. Berbicara di tengah-tengah kami yang bersedia dan percaya Bapa di surga, Engkau bekerja dengan luar biasa tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, ada perkongsian yang saya sampaikan di gereja kita di Valley of Vision 2 di Iwan Plaza. Dua tema, yaitu berbicara tentang only by faith, dan juga only by grace, hanya melalui kasih karunia Tuhan. Dan kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan ini hanya melalui iman, karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Nah, kasih karunia seperti sudah kita pahami, kita maklum, ini kita belajar saya rasa bertahun-tahun sudah di gereja kita di Valley of Vision, bahwa ia merupakan pribadi, bukan satu doktrin, satu pengajaran, satu konsep, atau satu lagi pemahaman, tapi satu pribadi. Malah pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan hukum Taurat diberikan melalui Musa, melalui pengantara seorang hamba, yaitu Musa, seorang pribadi. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus dan datang kepada Anda dan saya. Percaya saudaraku bahwa ketika kita meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus, pada karya Kristus di kayu salib yang sempurna buat Anda dan saya, Dia bersama dengan Anda dan saya, dan tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah meninggalkan Anda walaupun sedetik pun. Itu janji Tuhan, luar biasa. Karena kekristenan kita di bawah kasih karunia bukan berdasarkan kesetiaan kita, tapi berdasarkan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Dan pada pagi hari ini saya membawa kita, saudaraku, untuk lebih fokus. Malah saya katakan bahwa seluruh pusat kehidupan kita hanya kepada firman Tuhan dalam pribadi Kristus Yesus. Saya katakan pribadi Kristus Yesus karena inilah yang membangun iman kita, dan bukan hanya membangunkan iman kita, tapi menjadi sumber bagi kita untuk hidup, malah hidup dengan penuh gairah di depan Tuhan dalam dunia. Nah, kita tahu dalam suasana sekarang ini kita mendengar banyak bentuk ancaman, bukan hanya deru-deru ataupun berita-berita, kabar-kabar dan sebagainya, tapi juga berlaku di tengah-tengah kita, di kalangan kita, di persekitaran kita. Saudaraku, untuk kita hidup dan hidup dengan penuh berkemenangan, malah firman Tuhan dia gunakan ayat ini, dia katakan hidup berkuasa hanya melalui kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Saudaraku, mari kita lihat satu situasi yang dalam Alkitab. Nah, sebelum itu saya membawa kita untuk melihat dengan hati yang sangat terbuka di depan Tuhan. Saya katakan bersedia untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarkan Roh Kudus mengajar kita. Nah,
Ada satu ketika Elizabeth, ketika mendengar salam daripada Maria, yang baru diurapi. Saya kata diurapi karena dia mengalami kuasa Tuhan secara luar biasa, mukjizat, mengalami kehamilan oleh Roh Kudus, dan kandungan itu ada dalam dirinya. Dan ketika dia mendengar bahwa sanaknya ataupun cousinnya, saudaranya, yaitu Elizabeth sudah mengandung lebih kurang 5-6 bulan, dia pergi bertemu dengan dia dan memberi salam kepada Elizabeth. Apa yang berlaku ialah ketika mendengar salam, saya percaya oleh karena urapan daripada Roh Kudus yang dalam dirinya, firman Tuhan yang sedang dikandungnya, itu Yesus Kristus. Ini yang berlaku. Dia katakan bahwa kandungan Elizabeth melonjak kegirangan luar biasa. Dan Elizabeth, dia katakan sini, penuh dengan Roh Kudus. Itu terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 41. Saudaraku, apa yang istimewa sebenarnya apabila dia mendengar dari Maria, ibu pada Tuhan Yesus Kristus, kandungannya melonjak, yaitu Yohanes yang masih dalam rahim melonjak, dan Elizabeth sendiri penuh dengan roh. Saudaraku, ini menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita mengalami satu situasi yang domen dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita ada semangat untuk melayani, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita malah dalam satu ketika kita mengalami masalah atau isu burnout. Kita rasa bahwa kita tidak mampu lagi bergerak. Malah kita tidak tahu lagi apa yang harus kita katakan ataupun bagaimana kita mulakan, dan sebenarnya kita tidak bergairah sebagai orang Kristen. Kita melihat bahwa kehidupan Kristen kita menjadi sesuatu yang hambar, sesuatu yang biasa-biasa. Tapi bila mendengar Kristus, mendengar firman Tuhan, malah sapaan daripada firman Tuhan, salam daripada firman Tuhan. Dan seperti sedang berlaku saat ini melalui penyampaian dan pendengaran firman Tuhan. Kandungan kita yang selama ini tersimpan dalam diri kita itu mulai melonjak. Semangat, malah saya katakan kegairahan kita mulai menyegar dalam kehidupan Anda dan saya. Saudaraku, firman Tuhan luar biasa. Nah, saudaraku, ada satu pelajaran yang kita boleh pelajari daripada kisah Maria dan Marta. Itu terdapat dalam Lukas pasal 10 41 dan ayat 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tahu cerita ini bicara tentang Marta yang komplain. Dia mengadu kepada Tuhan Yesus Kristus karena sikap adiknya yang duduk dan diam dan tidak berbuat apa-apa, tidak membantu dia untuk menyediakan makanan kepada Yesus dan rombongannya. Saudaraku, jadi dia menegur Tuhan Yesus. Dia menegur Maria, tapi dia menegur Tuhan Yesus dalam keadaan seperti ini. Ini adalah akibat ataupun kesan stres yang dialami oleh Marta. Nah, apa yang Yesus katakan? Dia katakan, Marta, Marta. Saudaraku, apabila Yesus memanggil nama siapapun, termasuk Anda dan saya, jika dia memanggil 2 kali, itu sangat-sangat luar biasa. Itu adalah panggilan gembala yang sangat sayang dengan Anda dan saya. Seperti dia katakan, Simon, Simon. Dia katakan kepada Abraham, dan ketika ini dia katakan Marta, Marta. Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada Marta. Apa yang dia katakan di sini? Dia katakan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dan banyak perkara. Nah, orang bilang bahwa kita jangan banyak melakukan banyak perkara. Tapi sebenarnya bukan pasal banyak perkara yang kita lakukan, tapi isu sini adalah khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Saudaraku, apa yang dia katakan sini ya, dia katakan hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu, yaitu dia katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan apakah yang dilakukan oleh Maria? Itu duduk dan mendengar, menerima semuanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kata-kata dorongan, malah kebenaran firman Tuhan. Mungkin Yesus sedang mengajar. Yesus menceritakan pengalamannya ketika dalam pelayanan. Yesus menceritakan tentang mukjizat yang telah terjadi. Yesus mungkin menyatakan tentang firman Tuhan yang terdapat di perjanjian lama, dan Maria duduk. Saudaraku, ini yang perlu. Kadang-kadang kita melihat bahwa aktiviti gereja ini sebahagian daripada kehidupan kita.
Karena kita melihat bahwa aktiviti gereja ialah aktiviti datang ke gereja, duduk diam dan mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan dan sebagainya dan pulang. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan satu saja yang perlu. Ini yang perlu, yang kita perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengar dan mendengar daripada firman Tuhan. Dan lebih tepat lagi saya katakan pada saudaraku dan pada saya sendiri, yaitu satu hal yang sangat perlu yang kita boleh buat, satu-satunya yang perlu kita buat, yaitu terus menerus menerima dan menerima daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu salah satu yang istimewa berlaku di dalam Alkitab, dalam kitab Yohanes sendiri. Yohanes berbanding dengan murid-murid Yesus yang lain, ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Ada seorang yang tidak melarikan diri, malah mengikuti Yesus. Di tempat dia ditahan, malah sampai kepada di kaki kayu salib, yaitu Yohanes. Perbezaan Yohanes dengan murid yang lain ialah Yohanes melihat bahwa dia bukan berdasarkan karena dia mau memberi kepada Tuhan, dia mau mengasihi Tuhan, dia mau melayani Tuhan, tapi dia melihat dirinya perlukan Yesus. Dia tahu Yesus mengasihi dia, Yesus memberikan kepadanya dan sentiasa memberi dan menyediakan kepadanya. Dan ketika dia sangat-sangat diperlukan, pelayanannya diperlukan, dia ada di situ dan menerima pelayanan yang Tuhan Yesus berikan dan amanahkan kepada beliau. Dia katakan, Yohanes, ini ibumu. Dia katakan Maria, bagi pihak Maria, dia katakan ini ibumu. Yesus mempercayakan ibunya Maria kepada Yohanes. Yohanes hanya sadar satu hal, yaitu dia menerima semuanya dari Kristus, yaitu semua kasih Kristus. Dia tahu Tuhan sayang dengan dia, dan dia melihat bahwa dia sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini sangat penting. Mungkin pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu, saya katakan bahwa dalam banyak keadaan pikiran kita tidak selari dengan pikiran Tuhan. Tuhan mau kita memiliki pikiran yang dimiliki oleh Kristus sendiri. Malah ini pernyataan iman yang dinyatakan oleh orang-orang percaya, termasuk Paulus. Dia katakan kita memiliki pikiran Kristus. Nah, bila membandingkan pikiran kita dengan cara kita berpikir sehari-hari, apalagi pikiran kita yang kadang-kadang yang berbaur dengan hal-hal yang tidak baik, kita rasa tidak layak. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan ini, bahwa ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki pikiran Kristus. Dan apapun yang coba berbeza dengan pikiran Kristus itu, kita tolak dalam nama Yesus. Malah kita katakan bahwa kita memiliki pikiran Kristus ini secara iman. Nah, saudaraku, apabila kita memiliki pikiran selain pada pikiran Kristus, Tuhan mau mengubah itu. Tuhan mau meletakkan kita di tempat yang tepat, cara berpikir kita. Malah pertobatan itu sendiri ialah berbicara tentang perubahan pikiran. Tapi kita tidak akan mendapatkannya selagi kita tidak menyatakan dengan iman, menyatakan bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Kenapa Tuhan katakan begitu? Karena kita memiliki Kristus dalam kita, Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus memiliki pikiran Kristus. Dia adalah Kristus sendiri, memiliki pikiran Kristus itu dalam diri Anda dan saya. Saudaraku, contohnya apabila kita melihat firman Tuhan, contohnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, apabila dinyatakan di sini, yaitu firman Tuhan menyatakan berbunyi seperti ini, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, kita cenderung untuk mau mentafsir firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus berada dan duduk di sebelah kanan yang maha besar, itu Bapa kita di surga sendiri, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, karena Dia adalah Allah sendiri. Saudaraku, soalnya apa yang Tuhan mau kita pikirkan ialah Dia duduk di sebelah kanan Allah. Bukan karena Dia Allah, memang Dia Allah. Malah ketika Yohanes menyatakan dalam Matius pasal 3 ayat 3, dia katakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Ketika Yohanes menyatakan ini, bernubuat tentang dirinya, bahwa dia menyediakan jalan bagi Tuhan. Perkataan Tuhan sini ialah Yahweh, Tuhan sendiri. Dan ini dipetik daripada dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Perkataan Tuhan sini adalah Yahweh sendiri, Allah sendiri. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, Yesus memang adalah Tuhan. Malah saya berani katakan di sini bahwa saudaraku, jika di antara kita di sini atau ada saudara pribadi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia belum lahir baru, dia belum mengalami kelahiran baru. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita percaya dan harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah dari Allah sendiri, firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai manusia, sebagai imam besar Anda dan saya. Dia melayani kita sebagai manusia di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar. Dia duduk karena firman Tuhan mengatakan di sini, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia duduk karena dia telah selesaikan penyucian dosa. Maksudnya, dosa-dosa kita telah diselesaikan penyuciannya. Kita telah dikuduskan, kita telah disucikan. So, mengapa Yesus duduk sebagai imam besar? Kita tahu di perjanjian lama imam besar tidak pernah dapat duduk. Tidak ada perabot untuk duduk atau kursi di dalam bait Allah, di kemah Musa pun tidak ada. Karena mereka harus bekerja terus-menerus mempersembahkan korban. Tahun demi tahun, waktu demi waktu, mempersembahkan korban darah. Tapi Yesus Kristus ketika dia mempersembahkan darahnya sendiri sebagai anak domba Bapa di sorga, anak domba Allah, dia duduk berbicara tentang pekerjaannya yang sudah selesai. Malah perkataan digunakan sini ya, ia selesai setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia duduk bukan karena dia Allah, dia memang adalah Allah sendiri. Tapi dia duduk karena dia telah menyelesaikan penyucian dosa-dosa Anda dan saya. Saudaraku, pikiran Tuhan sedang diberikan pada Anda dan saya. Tuhan mau kita melihat dan mengalami kebenaran cara pikir Tuhan, mulai mendengar dan menerima, hanya menerima dari Kristus Yesus. Saudaraku, kita mungkin berpikir bahwa kita mau melayani, kita mau memberi yang terbaik, kita mau menjadi berkat. Saudaraku, ibadah setiap hari Minggu bukan satu lagi sumber untuk kita dapat menjadi berkat pada orang lain. Memang betul kita jadi sumber berkat pada orang lain, tapi banyak orang yang mau mendengar firman Tuhan supaya dia boleh melayani orang lain. Saudaraku, apa yang Tuhan ingin katakan sini ialah Tuhan mau kita datang setiap hari Minggu, malah setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap hari, setiap waktu adalah untuk menerima daripada Tuhan, menerima dari Tuhan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan kita tidak sadar, tanpa sadar bahwa kita sedang melayani. Sama seperti Yohanes, dia menerima kasih Yesus. Dia tidak sadar satu waktu ketika Tuhan memerlukan dia menjadi pelayan yang luar biasa di saat-saat waktu yang sangat-sangat istimewa di kaki salib Yesus. Saudaraku, kita belajar menerima lebih banyak dari Tuhan. Dan saya mau kita melihat bahwa setiap kali ibadah seperti ini, dan khususnya bila kita mendengar firman Tuhan, sebenarnya kita sedang belajar, bukan belajar firman Tuhan. Betul, kita menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tapi kita belajar untuk terus menerima terus menerus daripada Tuhan. Jangan risau apa yang harus Anda lakukan. Bagaimana Anda jadi berkat, bagaimana Anda untuk mengatakan sesuatu. Apabila kita menerima daripada Tuhan, kita makan firman Tuhan, kita tanpa sadar melakukan hal-hal yang luar biasa. Malah Tuhan buka jalan, memberikan peluang, kesempatan, malah penghormatan untuk Anda dapat melayani dengan luar biasa. Itu adalah, malah saya ingin katakan ini, melayani adalah sebenarnya adalah buah-buah roh juga. Bukan sesuatu yang kita lakukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu yang kita tidak sadar kita lakukan karena kita telah mendapat sesuatu dari Tuhan, yaitu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat satu lagi peristiwa dalam Alkitab, yaitu peristiwa yang dialami oleh Zakaria dan istrinya Elizabeth di masa tuanya, yaitu ibu kepada Yohanes yang sudah kita ceritakan tadi. Sebelum peristiwa Elizabeth mengandung,
malaikat bertemu dengan Zakaria ketika dia gilirannya untuk melayani di bait Allah. Ketika dia berada di ruang Maha Kudus sendirian, malaikat Tuhan bertemu dengan dia dan mengatakan bahwa Elizabeth istrinya akan mengandung, dan anak itu akan dinamakan sebagai Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes, John, itu adalah berbicara tentang kasih karunia. Yohanan, ialah Yahweh, Allah. Hanan ialah grace, kasih karunia. Yohanan ialah kasih karunia Bapa di surga, kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang berlaku dalam ayat yang ke-18 Lukas pasal 1? Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata. Saudaraku, akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudaraku, Zakaria menjadi bisu. Kenapa? Tidak percaya kabar baik yang diberitakan oleh Gabriel. Sehingga Gabriel mengatakan, saya Gabriel yang melayani depan Tuhan menyampaikan kabar ini kepadamu. Kamu tidak percaya, oleh itu kamu akan bisu. Nah saudaraku, 9 bulan berlalu, akhirnya Elizabeth melahirkan anak. Dan ketika dia sudah lahir, bapak dia, Zakaria, suaminya, Zakaria masih bisu. Mereka mau memberikan nama lain kepada Yohanes. Mereka memberikan nama sesuai dengan nama bapaknya, Zakaria juga. Karena bapaknya sedang bisu. Tapi ketika dia menulis, dia katakan ini nama harus pada anak ini, yaitu Yohanes. Ketika dia percaya dan menyatakan anak ini adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ketika dia percaya akan kasih karunia, dia menerima kasih karunia tersebut, apa yang berlaku? Mulutnya terbuka, dia mulai dapat berbicara. Saudara, satu pengajaran yang luar biasa daripada peristiwa ini. Anda dan saya dan kita semua, dan saya bicara pada pemimpin-pemimpin, kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika Anda mau berbicara, mau melayani, Anda tidak ada sumber lain. Sumber yang satu-satunya adalah kasih karunia Tuhan. Kenapa Anda tidak bersemangat? Mungkin Anda merasa pudar dalam pelayanan, tidak tahu apa yang harus disampaikan dan sebagainya. Karena fokus kita lain. Kita fokus kepada hal-hal yang merupakan masalah. Kita mau cari sumber menyelesaikan masalah itu, dan bagaimana kita harus lakukan dan kerjakan supaya kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita lupa pada satu-satunya yang perlu, yaitu kasih karunia itu sendiri, yaitu duduk di kaki Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin jemaat Tuhan bertanya, Tua, jadi kalau begitu apa yang bagaimana harus melayani, bagaimana harus menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya, bagaimana kita harus mengalami situasi ataupun proses pelayanan ataupun pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya sebagai satu pelayanan. Saudaraku, kita kembali kepada cara Yesus sendiri. Mari kita lihat dalam Lukas 24 ayat 25 dan 27. Kita tahu cerita ini, yaitu tentang 2 orang murid Yesus yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka dalam keadaan stres, dalam keadaan susah hati, malah mereka kebingungan karena mereka mengharapkan Yesus. Mereka mengharapkan Yesus menjadi penyelamat bagi mereka, menyelamatkan masalah orang bangsa Israel. Dan pada waktu itu mereka mengalami penjajahan daripada orang-orang Rom. Ini ialah isu problem yang dialami oleh orang-orang Israel. Dan kedua murid Yesus ini memikirkan hal yang sama. Mereka mengharapkan Yesus adalah penyelesai, menjadi raja, menggantikan atau memimpin mereka untuk keluar daripada masalah ini. Fokus mereka bukan pada Yesus sendiri. Fokus mereka ialah pada masalah mereka. Dan ketika Yesus tidak dapat menyelesaikan, seakan-akan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, mereka melihat bahwa Yesus mati. Malah mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, tapi mereka tidak percaya. Apa yang Yesus katakan? Dia katakan begini, lalu ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudaraku, ada dua hal yang menjadi isu dalam kehidupan orang-orang Kristen. Malah di kalangan orang-orang percaya. Kadang-kadang ini menghantui kita. Yaitu yang pertama ialah lamban. Malah firman Tuhan mengatakan bodoh, lamban. Lamban sini ialah slow learner, lambat untuk belajar. Tapi yang lebih saya katakan lebih sedih adalah yang kedua, yaitu apabila tidak percaya, unbelief, tidak percaya. Sudah dinyatakan, tapi masih mau mempertimbangkan hal-hal lain selain daripada kasih karunia. Seperti yang saya telah sampaikan dalam khotbah saya di SMBB 2 sebelumnya ini, yaitu hanya oleh kasih karunia. Mungkin ada jemaat Tuhan mengatakan, betul nggak benar Tuhan, hanya oleh kasih karunia, kita tidak perlu buat apa-apa. Jadi kalau begitu jangan buat apa-apalah. Tahu bagaimana saya menjawabnya? Saya katakan begini, betul. Saya katakan bahwa bagus. Satu permulaan yang baik. Mula rehat, rest, dan mula percaya bahwa Tuhan Yesus boleh dan boleh mengendalikan semuanya bagi Anda dan saya. Nah, karena kita ada masalah, problem dan sebagainya, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi ada waktunya kita ambil balik problem itu, isu itu, dan kita mau urus balik. Saya nasihatkan, jika kita sudah serahkan kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang uruskan. Walaupun nampak seperti belum selesai, lambat selesai dan sebagainya, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup dan boleh melaksanakan dan menyelesaikan bagi Anda dan saya. Rest di depan Tuhan. Nah, fokus kedua murid ini adalah masalah orang Israel. Tapi ini yang Yesus katakan, dia katakan sini, ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Itu hanya satu proses. Yesus harus mengalami semua itu. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan berikutnya, yang memberi penghiburan. Nah, saya percaya inilah yang semua hamba-hamba Tuhan, sebenarnya lebih tepat adalah anak-anak Tuhan, bukan hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan firman Tuhan. Inilah fokus kita. Ketika kita mulai mau bicara, bukan mengetengahkan konsep, bukan mengetengahkan kaedah, bukan mengetengahkan senarai-senarai apa yang harus kita lakukan, sikap ataupun tips dan sebagainya, bukan. Walaupun itu semua ada dalam firman Tuhan, tapi yang harus kita katakan adalah seperti Yesus katakan sini, lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, ini saya katakan prinsip paling asas kalau kita mau mengatakan sesuatu tentang kekristenan, mau mengatakan sesuatu tentang Tuhan, mau mengatakan sesuatu tentang kabar gembira, mau mengatakan sesuatu tentang kasih karunia, mau melayani, yaitu berbicara tentang Yesus. Nah, sangat istimewa. Mau mengatakan bahwa firman Tuhan penutua, jadi semuanya perjanjian baru lah, karena perjanjian baru sudah mengatakan tentang Yesus. Saudaraku, kita salah. Ketika Yesus berbicara tentang kitab-kitab ini kepada dua orang dari muridnya dari Yerusalem ke Emmaus ini, kitab perjanjian baru belum wujud, malah kitab-kitab Injil belum wujud. Yohanes belum menulis, Markus, Lukas belum menulis. Yang ada hanyalah kitab-kitab perjanjian lama. Malah firman Tuhan mengatakan dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apa yang dia katakan sana? Tentang dirinya, tentang Yesus. Saudaraku, ini sangat istimewa. Saya mau kita melihat ini, bahwa tugas pelayanan yang Tuhan beri pada dan saya adalah sesuatu yang limpah, berkelimpahan ataupun melimpah daripada kehidupan Anda dan saya bila kita menerima daripada Tuhan Yesus. Kita mendengar daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita menerima anugerah kasih karunia. Kita menerima kasih Tuhan pada Anda dan saya. Kita nikmati. Sokrates katakan, yang paling utama dalam hidup ini adalah kenali diri Anda. Ada gerakan-gerakan, saya katakan gerakan rohani, malah menganggap diri orang Kristen yang berperang, yang selalu berperang secara rohani. Mereka katakan, satu ketika mereka katakan bahwa untuk melawan musuh kita harus kenal musuh kita. Ada satu ketika pengajaran seperti itu, kita harus kenal siapa musuh kita. Jadi kita kena tanya, siapa
siapa nama dia dan sebagainya. Saudaraku, ini salah. Untuk kita mengalami hidup dan hidup berkemenangan, bukan untuk lebih mengenali tentang diri Anda atau musuh kita, tapi lebih mengenali Yesus Kristus. Karena Anda mengenali siapa diri Anda, siapa diri saya di dalam Yesus Kristus. Bila kita tahu siapa Yesus, kita tahu siapa kita yang berada di dalam dan bersama-sama dengan Dia. Di mana Bapa di sorga bukan memandang Anda, tapi memandang Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, ini perkongsian firman Tuhan untuk hari ini. Saya percaya Tuhan mau bicara lebih dalam lagi. Tuhan mau menyatakan lebih dalam lagi tentang apa yang sudah kita dengar. Malah saya percaya Yesus mau memperkenalkan dirinya kepada Anda dan saya secara pribadi. Tuhan mau kita mengalami dirinya. Ada satu ketika saya mendengar seruan orang ataupun mendengar satu perkataan, pernyataan orang mengatakan bahwa untuk Anda dan saya mengalami, dia katakan alami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya sudah bayangkan perkara-perkara yang luar biasa, mukjizat dan sebagainya, sembuh dari penyakit, selamat dari kemalangan, melihat penglihatan dan sebagainya. Tapi Yesus katakan pada hari ini, saya percaya untuk Anda dan saya, pengalaman pribadi bersama Yesus adalah mengenali siapa Yesus Kristus. Pribadi yang sangat menyayangi Anda. Pribadi yang nyatakan di seluruh perjanjian lama, malah dinyatakan di seluruh perjanjian baru. Saudaraku, dalam kitab perjanjian baru, perjanjian lama, semuanya tentang Yesus. Sebab mengapa sejarah dalam bahasa Inggris dipanggil history? Sebenarnya lebih tepat ialah his story. Itu bicara tentang Yesus sendiri. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, malah kita akan berdoa bersama-sama supaya melalui perkongsian firman Tuhan pada hari ini bukannya membuka minda, tapi roh kita yang paling dalam, sehingga kita melihat fokus kita dalam keadaan, dalam dunia sekarang ini, berbagai masalah, berbagai problem, deru-deru perang yang sedang berlaku, malah kita melihat dengan mata kita sendiri. Saudaraku, yang paling utama, yang paling penting, malah dasar segala sesuatu, keperluan yang utama adalah menerima dan terus menerima daripada Yesus Kristus. Mengenali Kristus Yesus, mengenali pribadi kasih karunia itu sendiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Kepada Saudara, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Kami dapat rasakan ketika kami berbicara tentang Engkau, tentang firman Tuhan, tentang pernyataan kebenaran firman-Mu Tuhan. Malah cerita-cerita dalam Alkitab, ilustrasi yang Kau berikan kepada kami. Kami melihat kasih-Mu, kami melihat pribadi-Mu, pernyataan kasih-Mu kepada kami lebih dalam, lebih luas, lebih jelas lagi. Bersorga saya berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus, supaya setiap hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, malah jemaat di gereja SIBBW sendiri, dan dimanapun jemaat Tuhan, hamba-hamba anak Tuhan yang ada di mana-mana mendengar firman Tuhan pada hari ini, semoga pada surga melihat kebenaran ini, terungkap mata hati mereka melihat bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini, malah pada waktu saat-saat kami mengalami problem, masalah, tekanan, stres dan sebagainya, adalah mendengar tentang pribadi kasih karunia, itu Yesus Kristus. Berbicara tengah-tengah kami, bila kami katakan berbicara, Tuhan Yesus, nyatakan dirimu mendengar. Kami mendengar lagi, kami mau duduk di kaki-Mu. Berbicara lagi Tuhan, berbicara lagi tentang Engkau. Kami percaya pada surga. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, ketika hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mendengar, mengalami, dan menerima kebenaran firman Tuhan, lebih mengenali Yesus. Kami seumpama buli-buli ataupun bekas Bapa di sorga, ataupun tempayan Bapa di sorga, yang tidak boleh menampung lagi Bapa di sorga kelimpahan air anugerah, air kebenaran, air kasih karunia-Mu Tuhan pada sekeliling kami. Sehingga kami tidak boleh menutup mulut kami lagi, tapi mau menyatakan, malah tanpa sadar menyatakan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, Namamu selesai di sini, tapi Engkau terus bicara di hati kami. Jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Tuhan mau Anda mengenali Dia lebih dalam lagi. Dan kenalilah Tuhan. Mari kita bersama-sama merenung dan terus renungkan firman Tuhan. Bukan hanya dalam ibadah, tapi ketika kita mengalami dan melalui renungan cara pribadi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.